Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning my students. How have you been? Long time no see. I hope Allah always be with you and you will good healthy and always happy every day. Okay, today I would like to discuss with you especially for the 12th grade in SMK Golden or Golden Vocational High School. Okay, again with me, Mr. Aib Saifuddin. English is not easy, but you can make it easy. Okay, today we will discuss about obligation. You know obligation? Okay, obligation adalah kalimat perintah atau kalimat-kalimat yang harus dilakukan namun versi bahasa Inggris. Oke, obligation ini adalah keharusan untuk dilakukan oleh seseorang maupun oleh diri kita sendiri. Contoh kalimatnya seperti apa? Nah, sebelum nanti kita masuk ke kalimatnya, kita perhatikan dulu polanya supaya kita lebih mudah dalam memahami. Oke, obligation itu keharusan, polanya seperti ini. Subjek, ingat ya, subjek itu masih ada 7, I, you, we, they, she, he, and it. Oke. Subjek plus must. Nah, must itu dalam bahasa Indonesia harus. Must, subjek, must plus verb one. Oke, masih ingat ya, verb one atau kata kerja utama. Nah, di dalam kalimat ini subjek misalkan I must go to school. Saya harus pergi ke sekolah. Nah, itu adalah contohnya. Nah, must ini tidak boleh bertemu dengan to. Nah, biasanya banyak siswa yang mengatakan atau dalam percakapan atau dalam kalimat juga sering dikatakan I must to go to school. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Karena must itu harus langsung bertemu dengan kata kerja. Oke. Must di sini yang disebut dengan obligation adalah keharusan. Contohnya yang tadi, I must go to school every day, contohnya. Saya harus pergi ke sekolah setiap hari. Nah, selain must juga, ini ada juga yang namanya have to. Nah, kalau have to, ini adalah suatu perintah, namun perintahnya ini ada rentang waktunya atau yang disebut dengan ada jaraknya. Kalau must itu adalah suatu keharusan dan harus wajib dilakukan. Contohnya kayak tadi, I must go to school. Saya harus pergi ke sekolah. Tapi kalau misalkan yang have to, kalau yang have to ini bisa digunakan untuk menyatakan suatu keharusan, namun tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting-penting banget, sehingga kita boleh menggunakan have to. Contohnya misalkan, you have to go to school. Kamu harus pergi ke sekolah. Nah, namun di sini tidak diwajibkan kamu itu untuk pergi ke sekolah, namun ada sebaiknya memang kamu harus pergi ke sekolah. Nah, ada must, ada have to, dan ada has to. Nah, kalau has to ini adalah tergantung kepada subjeknya. Kalau have to digunakan untuk I, you, we, they. Nah, kalau untuk yang has to itu digunakan untuk she, he, and it. Jadi begitu ya contohnya obligation. Nah, contoh lain misalkan I must make video. Saya harus membuat video. Contohnya juga she has to sleep now. Dia harus tidur sekarang. Because tomorrow she will go to school. Nah, begitu ya contohnya. Nah, itu disebut dengan obligation atau suatu keharusan, di mana keharusan ini penting dan harus dilakukan atau hukumnya wajib bagi yang menggunakan must. Tapi yang bagi yang menggunakan have to atau has to ini tidak diharuskan wajib-wajib banget, namun harus tapi masih ada jeda waktunya. Oke. Begitulah contoh dari obligation. Oke, silakan kalian nanti membuat kalimat atau praktek-praktek sendiri di rumahnya masing-masing. Oke, now I would like to give you 3 example using obligation, must, and have to or has to. Oke. You must go to market, kamu harus pergi ke pasar. You must play football, mereka harus bermain bola. We must do our homework, kita harus mengerjakan PR kita. Nah, sekarang menggunakan have to. I have to write my homework in my book. Okay. She has to cry.
because the mother fall down in her motorcycle. Dia harusnya menangis karena ibunya jatuh dari motor. Okay, I think enough for the example. I hope you will practice in your home. You will write the material in your book. Okay, see you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.